Shalom Victory Generation. Ketemu lagi bersama kami di sini, Youth Generation, setiap hari Minggu jam 7 malam hanya di YouTube channel Gereja Victory. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Di dalam hati kita dan di dalam lingkungan kita dan kehidupan kita. Kita menyanyikan suatu pujian, Bapa Engkau mendengar seruan hati kami Tuhan. Bahkan lewat lembah yang kelam, Engkau tetap mengangkat kami naik dan bukan turun Tuhan. Yes Lord. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Engkau tetap temani kami Tuhan. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ada yang lembut, kita nyanyikan lagu indah Bapa. Bapa, Engkau mendengar seruan hati kami Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepas dari kasih. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lebih lagi katakan
siapa-siapa tanpa Engkau Bapa. Masa depan kami Tuhan kami serahkan hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Pergumulan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena Engkau Tuhan yang mendengar seruan hati kami. Yes Lord, bahkan lewat lembah yang kelam sekalipun, Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun Tuhan, sedetik pun. Bahkan sehelai rambut kami jatuh pun Engkau mengetahuinya Bapa. Untuk itu kami mau memuji Engkau Tuhan. Dengan hati kami yang sungguh-sungguh, kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu Bapa. Yes Lord, yes Jesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terbang bersama-Mu Bapa. Lebih lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Dengan berserah penuh kita katakan kepada Tuhan. Kita nyatakan bahwa ini iman kami Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sekali lagi katakan, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Yes Lord, yes Jesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, untuk-Mu dan hanya Engkau Tuhan. Kemuliaan kami naikkan untuk Engkau Bapa. Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami mau membuka Tuhan ibadah kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kiranya Engkau beracara Tuhan dalam ibadah kami ini Tuhan, youth generation kami ini Tuhan. Kami serahkan kepada tangan-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Roh-Mu bekerja Tuhan selalu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami di tempat ini dan kami di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan, kami tahu Tuhan Kau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Shalom Victory Generation. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Kita menyatakan bahwa Tuhan Allah yang maha besar. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Yes. Nah sebelum itu kita mau memberkati satu sama lain. Kita katakan Victory diberkati semuanya. 1, 2, 3, Victory diberkati. Saya diberkati, Anda 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 diberkati. Kita semua diberkati. Kita naikkan satu pujian, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Sebab Tuhan Allah yang ajaib dan perkasa. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas
Aku tak dapat balas betapa besar kasih. Kita katakan apa? Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, yes. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Besarkan nama Tuhan. Yes. Kita puji Dia sama-sama, amin. Yes. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih. Kita katakan sama-sama. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku, jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi kita katakan, jiwaku ditebus olehnya. Yeay! Tapi kayaknya lagu ini masih belum membakar jiwa anak-anak muda kita, ya kan? Betul? Nah, kita mau naikkan satu pujian, King of Majesty. I have one desire. Yes, Lord. You know that I love you, you know that. Yes, Lord. You know that I love you, you know that I want you. There's so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I believe for you, I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Kita sama-sama katakan, Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my presence to you, Jesus. Jesus, you are Savior of my soul. Hey, hey, hey. And forever and ever I give my presence to you. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. You know that I love you. You know that I want you. There's so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I believe for you, I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Katakan sama-sama. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my presence to you, Jesus. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my presence to you. Yes.
Jesus, you are Savior of my soul. Hey. Woo. And forever and ever I give my praises to you, Jesus. Jesus, you are Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you, Jesus. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give. And forever and ever I give. And forever and ever I give my praises to you. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Yes, Lord. Siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita memasuki firman Tuhan. Mari kita bawakan satu lagu, King of King. Ketahui bahwa dari segala semuanya, segala semua peninggi-peninggi dunia ini, dia ada raja di atas segala raja. Satu-satunya yang bisa memberikan kita segala apapun, kekurangan kita. In the darkness, we were waiting with a hope and with a light till heaven come running. Ketika engkau datang kepadaku, dan kegelapan, engkau menolong aku di saat aku berdosa, di saat aku jatuh. Kau tarik aku, Tuhan. Ini doa kami, Tuhan. Yang kami percaya, Tuhan. You are the King of King. Kau akan selalu menjadi raja di atas segala raja. Amen. Mari kita katakan satu lagu. In the darkness, we were waiting. In the darkness we were waiting, without hope, without light. Till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophet. Through the virgin came the word. From the throne of endless glory, from the candles in the dirt. Katakan praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory. God of glory. Majesty. Praise forever to the King of Kings. Katakan sekali lagi, praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Holy Spirit. Praise the Spirit. Three in one. God of glory. God of glory. Majesty. Praise forever to the King of Kings. Mari kita katakan, to the river, the kingdom come. Terus percaya apapun itu yang terjadi, pasti akan ada kerajaan Allah yang datang terhadap kehidupan kita dan menyelamatkan kita. Sehingga dalam kesesakan itu kita merasakan kedamaian. The darkness we were waiting, without hope, without light. From heaven you came running. There was mercy in your eyes. Katakan to the rebuild, the kingdom coming, and to reign, then the lost, to the redeemed, the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering, you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Come on, say praise. Praise the Father. Praise the Son.
this bread, and his son was moved for good, for the Lamb had conquered death, and the dead rose from that tomb, and the angels standing on from the soul of who come to the Father are restored. Come on, say praise. Praise the Father, Praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Come on, say praise. Praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever, praise forever to the King of Kings. Katakan sekali lagi dengan percaya, praise forever to the King of Kings. Hallelujah, praise forever your name. Praise Namamu dimuliakan, praise forever to the King of Kings. Praise to you, Father. You are the King of glory. Your name above it all, above this earth, above my mind. Kuasai tubuh kami, take the control of my soul. Come on, Jesus. Hallelujah. Mari damaikan hati kami, penuhi jiwa kami. Haleluya. Oh, your name is above all name. Allah yang berkuasa, Allah yang mulia. Bapa, kami undang hadirat-Mu penuh Tuhan. Ibadah ini tidak ada gunanya Tuhan jika Engkau tidak menetap dalam hati kami Tuhan. Mari Roh Pendamai, Roh Kudus, damaikanlah hati kami. Kami butuh damai-Mu. Biarlah nama-Mu dimuliakan di atas segala nama. Horase kerabaya nama ya larase kerabaya laraya rawasi. Mari kita bawakan satu pujian lagi. Katakan praise the Father. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Katakan praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. Haleluya. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father,
glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Biarlah namamu dimuliakan di segala nama Tuhan. Praise your name above it all. Biarlah Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Inilah waktumu Tuhan. Bagi anak-anakmu Tuhan. Di saat-saat Kau mau datang Tuhan. Ini waktumu untuk memakai anak mudamu Tuhan. Dimuliakanlah Engkau di atas segala nama Bapa. Dimuliakan Engkau di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah Tuhan apa yang cukup bagi kami sehari-hari Tuhan. Biarlah kami bisa bergantung kepada Engkau sehari-hari Tuhan. Ampunilah seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami Tuhan. Mungkin Tuhan di hati kami belum ada yang masih ada dendam Tuhan. Masih ada yang merasakan sesuatu yang belum mengampuni orang Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Lembutkanlah hati kami Tuhan. Lembutkanlah Tuhan. Buat kami bisa mengampuni orang bersalah kepada kami Bapak. Seperti Engkau mengampuni yang bersalah kepada kami Tuhan. Ini waktumu Tuhan. Pakailah Tuhan setiap anak-anak-Mu. Berkati mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Tante Nola yang membawakan tentang keuangan Bapa. Tuhan, berkati mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang dalam mulut bibir hamba-Mu yang keluar itulah sesuai dalam kehendak-Mu Tuhan. Biarlah setiap anak-anak muda-Mu Bapa. Walaupun kami masih muda, kami bisa tahu Bapa, kami bukan menjadi hamba uang, tapi kami menjadi hamba Tuhan Tuhan. Kami bisa membedakan Tuhan, mana hamba uang, mana hamba Tuhan Tuhan Roh Kudus. Kami gak mau menjadi hamba mamon Tuhan. Kami mau menjadi hamba-Mu ya Bapa. Tuhan, juga berkati Tuhan Priscilla nanti Tuhan menjadi moderator bila apa yang ia tanyakan itu sesuai dalam kehendak-Mu Tuhan Roh Kudus. Bila apa yang Kau bentuk-bentuklah sesuai dalam kehendak-Mu ya Tuhan Roh Kudus. Bila terjadilah semua sesuai dalam kehendak-Mu Tuhan. Hamba persilahkan Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan hadirlah di tengah-tengah anak-anak-Mu yang menonton ini. Kami tahu Roh Kudus kami tahu orang terbatas tapi Roh Kudus-Mu, Roh-Mu tidak terbatas Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah, di hati anak-Mu sekarang. Damaikan hati mereka. Damaikanlah semua yang melayani Bapa. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai pada pertengahan kali ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman seperti biasa pada hari Minggu jam 7 malam ada Victory Generation di YouTube channel Gereja Victory yang akan dibawakan oleh WL Priscilla, pemusik dibawakan oleh Eunice dan firman Tuhan dibawakan oleh Om Hendla dan moderator oleh Delvin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Victory Generation. Kembali lagi nih bersama kita di Baru Victory Generation di minggu pertama bulan Oktober. Kali ini kita kedatangan satu tamu yaitu Tante Nola. Terima kasih atas undangannya. Iya, sama-sama. Apa kabar Tante? Nah Tante, hari ini kita mau ngomongin tentang apa sih kira-kira Tante? Hari ini kita akan berbicara tentang keuangan. Wow, anak-anak muda ngomongin tentang keuangan. Kayaknya Iya dong. harus dari sekarang nih. Iya betul. Supaya untuk gedenya mereka bijak untuk bisa mengetahui mana Tuhan yang mana pengendalian diri supaya tentang uang tersebut. Iya. Karena kan uang tuh tergiurkan lah, siapa yang gak mau uang kan. Bener kan, siapa yang gak mau uang. Tapi tuh kita harus ada pengendalian diri akan uang tersebut. Itu gimana sih tentang keuangan yang Tante mau bahas? Iya. Jadi kenapa kita akan mengangkat masalah keuangan? Karena hari-hari ini kalau kita dengar berita, kita lihat di YouTube berita-berita yang ada, itu pantaslah untuk sekarang ini kita mengangkat tentang tema keuangan. Karena banyak anak muda yang jatuh masalah keuangan. Jadi beberapa waktu yang lalu ada satu cerita tentang sepasang muda-mudi yang ternyata mereka sudah nggak ada uang, akhirnya mereka mencari bagaimana cara untuk mendapatkan uang. Nah, dapatlah teman dari si perempuan ini
dia ternyata punya banyak uang. Akhirnya mereka buat strategi sehingga perempuan ini bertemu dengan temannya yang banyak uang ini dan mereka melakukan satu hubungan spesial. Ternyata itu cuman pura-pura akal-akalan dari si perempuan hanya untuk mendapatkan uang dari temennya ini. Wah, bahaya banget ya. Dimanfaatin. Iya, dimanfaatin. Setelah mereka sudah dekat, sudah ada hubungan spesial, akhirnya karena uang. Sehingga perempuan ini dengan temannya yang sudah sekongkol itu melakukan satu kekejian, yaitu membunuh teman mereka sendiri ini. Hanya karena uang ya. Hanya karena uang. Padahal anak muda itu masa depannya masih panjang. Tapi karena uang, akhirnya sekarang setelah diproses masuk ke dalam penjara. Kan kasihan ya. Semua itu hanya karena uang tuh, bahaya banget. Jadi puji Tuhan banget nih Tante Nola hadir di sini untuk ngebahas tentang uang, bagaimana supaya kita bisa mengendalikan diri, bisa membedakan mana hamba uang, supaya kita bisa tahu lah, bisa pintar-pintar lah mencari uang. Kayak Tante kan udah laundry apa banyak lah Tante, jadi Tante bisa. Tahu aja Eno ya. Iya bisa memanage itu. Jadi gimana Tan? Ya, jadi hari ini Tante Nola akan berbicara tentang ada satu kalimat yang sangat populer ya, yaitu uang adalah hamba yang baik. Tapi uang adalah tuan yang jahat. Ngerti nggak arti kalimat ini? Eno kira-kira mengerti? Uang adalah hamba yang baik. Tapi uang juga adalah tuan yang jahat. Itu kan bertolak belakang sekali ya. 50-50 ya, 50-50% ya. Jadi baik, uang jahat. itu Jadi yang mana nih gitu kan. adalah hamba yang baik tapi ternyata tuan dia yang adalah jahat. tuan yang jahat gitu. Jadi begini, dalam Alkitab itu di Kejadian 43 itu cerita tentang terjadi kelaparan Yakub dan anak-anaknya, mereka mengalami satu kelaparan. Dan memang di negeri itu, di seluruh dunia memang terjadi kelaparan, ada resesi yang berat. Tapi karena ada uang, nah berarti uang ini baik enggak? Karena ada uang, mereka kan ini lapar nih. Karena mereka ada uang, mereka berani pergi ke Mesir. Karena di Mesir itu banyak gandum, banyak makanan, masih banyak persediaan makanan. Jadi dunia mengalami resesi, tapi ternyata di Mesir itu masih banyak makanan dan semua orang berbondong-bondong pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Dan Yakub anak-anaknya akhirnya mereka bersepakat untuk mereka pergi saja ke Mesir supaya mereka dapat bertahan hidup. Itu mereka bisa pergi ke Mesir karena ada apa? Nah, Ada uang. uang. Karena ada uang. Baik nggak uang itu? Baik. Baik. Buat Baik membantu ya. mereka bisa makan kan. Iya betul. Kalau kita nggak ada uang berarti Nggak kita nggak bisa makan gitu kan. Jadi uang itu ya baik. Jadi baik kalau kita punya uang. Iya kan? Tapi kenapa tadi dikatakan uang ini adalah Hamba yang baik. tuan Tuan yang jahat. Jadi sekarang kita bahas dulu tentang hamba yang baik. Ternyata uang ini kenapa dia hamba yang baik? Karena ketika kita punya uang, kita bisa membeli apa saja. Kita tidak kelaparan, kekurangan. Bahkan Bisa kita memberkati orang lagi ya. bisa memberkati orang. Kalau kita sering memberkati orang, orang senang nggak sama kita? Senang. Senang. Kalau kita ngambil-ngambil doang ke dia, tanpa kita memberi ke teman kita. Kira-kira teman kita masih terus respect nggak sama kita? Enggak sih. Enggak lah, malah ngapain sih ngambil-ngambil terus masa gitu jadinya. Lama-lama jadi kesel Iya, ya. lama-lama jadi jadi kesel. Iya, jadi enak nggak punya uang? Enak sih. Tapi ada yang gak enaknya juga. Kenapa? Kalau enaknya kita kadang bisa memberkati orang. Tapi kadang gak enaknya ada aja yang mau manfaatin lah gitu deh pokoknya. Begitu ya. Oke, jadi uang ini bisa membuat kita bisa berkreasi apa aja. Kita membuka usaha apa aja kalau kita punya uang jalan, betul nggak? Iya. Kalau kita nggak punya uang, bisa nggak kita berusaha?
Enggak sih. Bisa nggak? Susah sih, bisa tapi susah jalannya susah lah. Iya betul Jalannya ya. susah, heeh. Beda dengan yang punya uang ya. Iya. Kalau memang sudah punya uang, misalnya kita pengen bangun satu restoran yang besar. Wow, kalau kita udah punya uang, kita langsung Tinggal bayar aja. Iya, tinggal bayar aja. Kita cari tempat yang strategis, kita panggil interior untuk menata ruangannya supaya menjadi satu tempat yang bisa menarik banyak orang gitu kan. Karena orang sekarang kan suka nongki-nongki gitu kan, suka nongkrong-nongkrong. Jadi uang itu bermanfaat sekali. Tetapi ya itulah, ada kalimat uang itu juga adalah tuan yang jahat. Jadi waktu anak-anak Yakub ini mereka kelaparan, mereka akhirnya karena punya uang, mereka bisa pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Tetapi ternyata uang ini pun bisa membuat kita mengalami ketakutan. Itu masih terdapat di dalam Kejadian 43 ayat 18. Coba baca sama-sama. Kejadian 43 ayat 18, coba Priscilla baca. Kejadian 43 ayat 18. Iya. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu. Supaya kita disergap dan ditangkap dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Nah, uang juga ternyata bisa membuat orang mengalami ketakutan. Sampai di sini anak-anak Yakub berkata, wah ini perkara uang nih. Jadi uang ini itu bisa membuat kita merasa senang, tapi bisa membuat juga kita merasa enggak senang, takut, mengalami ketakutan karena uang. Berarti betapa berharganya ya uang ini ya. Uang begitu berharganya. Karena uang bisa membuat kita membeli makanan, karena uang ternyata itu bisa membuat kita mengalami ketakutan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Coba Enok bacakan, Reynold bacakan. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, jadi uang ini satu benda yang bisa kita kendalikan, tapi ternyata bisa mengendalikan kita. Ketika kita kendalikan uang yang ada, itu kita bisa melakukan hal-hal yang positif dan itu bisa bermanfaat seperti Enok tadi bilang, dengan adanya uang kita bisa memberkati orang. Tetapi ternyata uang ini juga bisa mengendalikan kita. Dengan adanya uang ini kita mau ngapain gitu. Itu sebabnya sebagai anak muda bagaimana kita menyikapi masalah keuangan ini. Karena nggak punya uang masalah gak? Masalah banget nggak? Masalah banget sih sebenarnya ya. Kebangetan nggak masalahnya? Iya, kalau orang nggak ada uang nggak bisa beli makan, nanti makan apa? Iya kan? Iya ya, jadi memang mau bilang kita nggak butuh uang, semua butuh uang. Itu sebabnya kan orang tua kita bekerja. Bahkan kalian sendiri udah ada pekerjaan, Priscilla? Baru buka-buka all shop kecil-kecilan sih. Wah, emang Priscilla umur berapa Priscilla? Umur 13. 13 tahun, sudah mulai usaha? Polaroid. Polaroid, wah, tepuk tangan dulu dong buat Priscilla ya. Di usia 13 tahun, Priscilla sudah coba untuk berusaha untuk apa? Berusaha itu untuk apa Priscilla? Untuk mencapai sesuatu yang ingin kita tuju. Contohnya apa yang Priscilla tuju? Jadi sukses. Jadi sukses. Iya. Berarti harus mendapatkan Pekerjaan. pekerjaan itu kan itu sementara diusahakan kan. Nah, ketika berusaha itu tujuannya untuk sukses. Iya. Dengan mendapatkan apa?
Uang. Mendapatkan uang. Iya. Jadi Bingung kembali lagi ke uang Uang. gitu ya. Kalau Reno bagaimana? Reno apakah ada bagaimana Eno sudah ada uang sekarang Eno? Ada. Ada enggak ada? Ada tapi kan Ada. nggak kerja sendiri ya. Oke. Jadi uang yang ada di tangan Eno sekarang itu berasal dari mana? Dari mama papa Dari mama papa, iya. Mama papa itu uangnya dapatnya dari mana? kerja. Dari kerja, iya kan? Jadi memang semua kita itu butuh uang ternyata ya. Dan untuk mendapatkan uang itu, Enok katakan dari Orang tua dari mama papa. orang tua dan mama papa yang Kerja. bekerja. Kira-kira kalau nggak bekerja bisa dapat uang nggak? Enggak sih. Iya ya. Jadi memang uang itu sesuatu yang kecil, kelihatannya sih kecil ya. Tapi ternyata uang itu bisa kita kendalikan dan bisa juga mengendalikan kita. Contoh yang saya katakan tadi kan cerita yang tadi. Bagaimana hanya karena uang akhirnya sepasang muda-mudi terakhir harus mendekap di dalam penjara. Masa depan mereka menjadi masa depan yang suram. Karena kalau namanya membunuh itu pasti tahunan. Dan beberapa waktu yang lalu juga itu ada anak-anak muda. Cuman karena nggak sanggup. Jadi mereka naik taksi online dan mereka setelah udah muter-muter di daerah Bandung tanya, lu punya uang nggak? Enggak. Lah terus kita bayar apa nih? Lu punya uang nggak? Enggak. Lu punya uang nggak? Mereka berempat ternyata naik taksi itu nggak punya uang. Bingung. Karena uang, akhirnya uang mengendalikan pikiran mereka. Karena tidak punya uang, apa yang mereka lakukan? Iya, mendingan kita bunuh supirnya, kita ambil mobilnya. Oh, itu kembali lagi karena uang. Uang mengendalikan hidup orang itu. Itu sebabnya sebagai anak muda, Victory Youth Generation dan anak-anak muda yang ada di rumah yang mengikuti acara ini, di sini firman Tuhan katakan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan uang yang ada di tangan kita, dengan uang yang sementara kita capai, kita cari. Yang harus kita lakukan adalah jangan mencintai uang. Uang kita suka, uang kita butuh. Tapi jangan yang ada di pikiran kita itu hanya uang, 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 uang. Itu sebabnya dalam Pengkhotbah, coba Priscilla buka Pengkhotbah 5 ayat 10. Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang, ia tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ya, Ini pun kalau sia-sia. kita mencintai uang, itu gak akan ada habisnya. Ketika kita dapat uang 500 rupiah, kita pengen yang 10.000. Setelah kita dapat 10.000 kita pengen 20.000. 20.000. Kira-kira masih ada peningkatan enggak? Masih. Atau cuman ya udahlah gua udah dapat 20.000, puji Tuhan gua hidup dengan 20.000 ini. Ada yang begitu? Puji Tuhan sih, tapi pengen lagi. Ya betul. Bersyukur dengan yang ada pengen, tapi kan Iya. masih ada lagi perlu dicapai, perlu nggak 20.000 mana cukup sehari ya kan? Pinter-pinter ya, Bener lah iya ya. betul. Jadi Tante Nok tuh senang gitu loh dengan Reynold dan Priscilla karena apa? Dari kata-kata kalian itu menyatakan kalian anak Tuhan. Kenapa Tante Nok katakan kalian anak Tuhan? Karena jawaban kalian pertama apa? Sebenarnya sih ya 20.000 itu ya puji Tuhan sih. Bersyukur sih. Wah tepuk tangan dulu dong buat ini moderator-moderator kita yang luar biasa gitu ya. Bersyukur. Cuman, masih ada kata cuman gitu ya. Cuman ya nggak cukup lah, mana bisa sih 20.000 kita pergi beli ayam katapel aja habis, minumnya aja nggak kebeli. Ayam katapel di tempat Tante Nola, sekalian promosi. Iya, jadi seperti itu firman Tuhan sendiri katakan, siapa yang mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Dan siapa yang mencintai kekayaan
tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Karena ketika kita pulang ke rumah Bapak, kita bawa uangnya enggak? Enggak. Tapi kita pengen enggak untuk terus dapat uang yang banyak? Pengen. Itulah manusia ya. Iya, itu manusia. Iya, Tante Nok juga pengen lah. Kalau banyak duit mah lebih enak gitu ya. Kita bisa beli mic yang lebih bagus. Ini tadi Enok bilang kok agak bau. Ya harus diganti. Ganti pakai Uang. Iya, belinya pakai uang gitu ya. Iya, jadi sebagai anak muda kita tidak boleh mencintai uang. Karena ketika kita mencintai uang, enggak ada habis-habisnya. Akhirnya ketika kita kejar uang, cari uang terus sampai akhirnya kita masih bisa lupa loh untuk melayani Tuhan. Karena udah lelah kita enggak berdoa lagi. Karena udah lelah, Tuhan nanti ya saya baca jam 12 deh firman Tuhannya. Tuhan nanti aja deh sebelum saya tidur saya baca Alkitabnya. Sampai besok lagi, Tuhan nanti ya pokoknya saya baca deh Tuhan, janji deh. Hari ini saya baca deh Tuhan. Soalnya gini loh Tuhan, saya sudah ditunggu orang nih. Saya harus, ini udah deadline loh. Ini saya harus pergi loh Tuhan, maaf ya Tuhan ya. Nanti saya baca ya, doa aja nanti ya. Udah akhirnya ketika kita terus-terusan seperti itu, akhirnya kita mulai tidak mau melayani karena kita lebih tergiur untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Padahal firman Tuhan katakan ketika kita mengejar itu tidak akan pernah kita merasakan kepuasan. Karena kita akan terus kejar-kejar itu. Jadi anak muda yang ada di sini dan ada di rumah, Tante Nora hanya mau katakan, jangan pernah mencintai uang. Kita butuh uang, tapi jangan mencintai uang. Karena apa? Nah, sekarang kita kan harus tahu, kalau kita nggak mencintai uang, nah terus kita mau bagaimana nih? Anak muda kita kan butuh uang, setidaknya ya jangan jalan kaki nggak pakai sendal lah gitu kan. Setidaknya pakai sendal. Ya kalau bisa pakai sepeda biar romantis nanti kalau jemput si dia gitu kan. Kalau pakai sepeda kan goyang-goyang gitu kan. Jadi bisa pegangan seperti itu. Tapi Tuhan, saya pengen lebih lagi. Ya udah naik motor gitu. Naik motor pengen lagi naik mobil. Udah pengen naik mobil, pengen lagi pesawat. Udah naik pesawat lagi, pengen lagi Helikopter. jet pribadi. Jet pribadi. Iya ya, jadi nggak pernah puas. Tapi bagaimana seharusnya kita bersikap? Coba buka lagi Enok, baca di dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Iya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan Amin. Amin. percaya. Amin. Haleluya. Ini luar biasa loh, dua anak muda yang luar biasa. Mereka percaya ternyata nggak harus terus kejar-kejar yang namanya uang. Tetapi Cari dahulu kerajaan Allah, carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya akan ditambah. kebenarannya. Maka Semua akan Semua ditambah. itu akan ditambahkan kepadamu. kira-kira uang ditambahkan nggak? Pasti ditambahkan. Yes, amin. Jadi buktinya kalian ada di sini ya, terus melayani Tuhan. Jadi itu kita tuh anak muda, kita jangan pernah takut dengan yang namanya uang. Kita nggak bisa hidup, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Firman Tuhan sudah jelas loh katakan, bahwa kalau kita cinta Taurat Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, mengikuti segala perintah-perintah Tuhan, anak cucu kita akan diberkati. Udah punya anak belum? Belum. Udah punya cucu? Belum. Udah kelihatan nenek gak? Iya, tapi ternyata kita yang melayani, ini janji Tuhan loh. Anak cucu kita tidak akan meminta-minta roti. Artinya apa? Dia akan selalu punya uang. Dengan cara apa? Melayani Tuhan dong. Yes. Ternyata bagaimana kita memperoleh uang? Anak muda zaman sekarang ini sangat mengerikan. Firman Tuhan katakan bahwa di akhir zaman orang akan semakin jahat dan akan semakin mencintai uang. Tetapi bagaimana anak muda, youth victory generation untuk memperoleh uang? Ternyata satu adalah Carilah dahulu melayani dulu. melayani.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Wah, kesaksian Tante Nola itu luar biasa. Tante Nola istilah kata tidak mendapatkan warisan dari orang tua, diberikan warisan dari orang tua, enggak ada. Tapi Tuhan memelihara hidup Tante Nola. Dari yang gak punya apa-apa, dari keluar dari Manado, kan beberapa waktu lalu Tante Nola udah cerita ya, gak punya apa-apa, ditanyain mau kemana, ke Beji Batu Malang, mau ngapain, mau sekolah Alkitab, mau naik apa gak tahu, mau bawa baju pakai apa gak tahu, semuanya gak tahu. Karena apa? Karena gak ada uang di tangan. Tapi kalau kita terus setia melayani Tuhan, cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya, ternyata Tuhan sudah siapkan orang-orang untuk memberikan uang buat kita. Jadi hal yang pertama, jangan pernah takut kita kekurangan kalau kita melayani Tuhan. Jadi anak muda, Youth Victory Youth Generation. Jangan pernah ditipu oleh iblis untuk melakukan hal-hal, menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan uang. Tetapi ternyata cukup melayani Tuhan di gereja, cukup berdoa sungguh-sungguh, cukup memberikan hidup kepada Tuhan. Ternyata pemeliharaan Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Elia, Tuhan bisa bawain dia burung gagak untuk ada roti, ada makanan. Ada makanan, bawain roti buat Elia. Dahsyat enggak? Itu sesuatu yang enggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi youth, mari kita pertama apa tadi? Melayani Tuhan. Hal yang kedua, untuk kita memperoleh uang, kira-kira apa lagi? Berdoa, mengikuti jalannya Tuhan. Tadi kan udah, itu melayani, itu sudah mencakup dalam doa, kesetiaan, sungguh-sungguh datang beribadah, melayani Tuhan. Itu sudah masuk di melayani Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana kita memperoleh uang? Kira-kira? Bekerja. Ya, bekerja ya. Yuk kita buka di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Jadi Priscilla baca 2 Tesalonika 3 ayat 6, Renor ayatnya yang ke-7, Priscilla kembali ayatnya yang ke-8. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 8. 2 Tesalonika 3 ayat 6. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu ini harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ya, ternyata untuk kita mendapatkan uang itu kita juga harus bekerja. Jadi setiap peluang yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita lakukan. Dalam pengkhotbah katakan, apapun yang tanganmu dapatkan untuk dilakukan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaganya. Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kita kerjakan bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Jadi memang kita harus bekerja. Jika ada peluang untuk kita bekerja, kita kerjakan. Jadi awalnya Tante Nola kan hanya melayani Tuhan, sudah diberkati Tuhan, ya. Terus
Ya memang sih melayani Tuhan sudah diberkati Tuhan, bahkan Tuhan sudah kasih rumah, bahkan Tuhan sudah kasih suami gitu ya. Nggak ada uang bisa dapat suami, bisa kawin, bisa punya rumah dan akhirnya bisa punya anak-anak yang cantik gitu kan. Ternyata ini salah satu juga nih anak saya. Jadi Tuhan bisa berkati, tetapi ada masa-masanya di mana Tuhan izinkan kita untuk mendapatkan uang lebih. Kita bekerja. Ketika terjadi satu masalah dalam ekonomi kami, saya cukup sedih. Tuhan, ini saya mau bayaran uang anak sekolah saya nggak punya uang. Ini bagaimana Tuhan? Saya malu Tuhan, dikatain sama itu suster, karena kan anak-anak saya sekolah di satu sekolah Katolik dan susternya itu sempat marah dengan orang tua dari anak-anak saya, yaitu saya sendiri, di mana saya tidak mampu membayar 2 orang anak saya yang sekolah di situ dan akhirnya dioper sana oper sini dan endingnya suster itu berkata, udahlah Bu, udah nggak usah jadi pendeta-pendeta, nggak usah lah jadi itu hamba-hamba Tuhan kayak begitu. Memang hamba Tuhan itu nggak ada uangnya. Makanya ibu, saya bilang udah nggak usah lagi hamba-hamba Tuhan. Mendingan ibu bekerja saja biar ibu dapat duit. Kalau semua orang tua kayak ibu, wah kita guru-guru di sini nggak makan ibu. Betul juga sih, betul suster itu bilang betul. Kalau semua orang tua murid coba di sekolah itu nggak bayar uang sekolah. Makan nggak guru-gurunya? Enggak. Kasihan amat ya. Tapi jangan begitu kali, jangan ngomongnya ketus begitu, ngeri amat gitu kan. Tapi sebenarnya perkataan suster ini itu menampar saya. Dan saya bilang Tuhan, saya punya Tuhan yang hidup. Saya melayani Tuhan, Tuhan sudah berikan yang Tuhan yang saya mau Tuhan berikan. Tapi kali ini kasih dong saya uang untuk bayar uang anak sekolah saya. Enggak berapa lama saya dan suami itu bermain ke rumah saudara. Di rumah saudara saya itu dia ada buka laundry kiloan. Nah di situ kami ngobrol-ngobrol, dia memberikan dorongan untuk melakukan pekerjaan itu gitu. Dan ya tanya Tuhan, Tuhan boleh enggak Tuhan saya melakukan ini? Ternyata Tuhan buka jalan. Jadi kita tuh enggak usah takut. Apa yang Tuhan kasih pasti Tuhan akan berkati. Dan Tuhan buka jalan, dari situlah kami mulai mengusahakannya dan selain kami pelayanan, kami juga memiliki usaha. Kami berusaha, kami bekerja, ada laundry kiloan. Tuhan mulai terus membukakan lagi untuk suami saya dengan skillnya yang ada. Dan akhirnya suami saya juga mulai membuka perintisan percetakan. Jadi selain kami melayani, kami terus bekerja. Selama pekerjaan itu Tuhan yang beri. Jadi kita memang harus bekerja. Jangan berpikir nyolong aja cepet kok dapat duit. Ada nggak, pernah nggak pikiran mau nyolong? Enggak lah. Priscilla ada nggak? Biar cepet dapat duit gitu loh. Kadang-kadang sih kalau misalnya kepepet banget, rasanya kayak nyolong gak ya gitu. Terus nyolong nggak? Tapi Roh Kudus ingetin lagi, jangan dong gitu. Wah luar biasa, ini anak-anak muda yang penuh Roh Kudus ya. Jadi pertahankan itu. Karena satu saat ketika Roh Kudus itu diangkat pergi, maka tidak ada lagi kesempatan kita untuk memperoleh teguran-teguran seperti itu. Jadi bergaul terus dengan Roh Kudus, maka kita akan diberi jalan bagaimana kita mendapatkan uang. Yaitu kedua, selain melayani kita harus bekerja. Mau kerja apa? Tanya Tuhan. Waktu COVID-19 terjadi, akhirnya usaha kami itu semuanya kami juga terdampak. Kami bukan sok-sokan, kami adalah orang yang percaya kepada Tuhan sehingga laundry kami terus maju-maju. Betul, kami diberkati. Karena kan berkat itu bukan cuma datangnya dari usaha ini atau usaha itu, bukan kan. Tapi berkat itu benar-benar datangnya dari Tuhan. Karena berkat itu bukan sekedar berbicara tentang uang. Berkat itu bicara tentang damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan dalam melihat bahwa masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Itu kan yang paling penting. Nah, waktu COVID-19 akhirnya
laundry kami juga terdampak. Percetakan kami juga terdampak. Dan kita semua sudah tahu gereja kita harus di rumah kan, harus tutup. Gedung gerejanya harus tutup. Kita harus beribadah di rumah. Gitu, semuanya terdampak. Dan ketika saya berdoa, Tuhan, kami mau apa ya Tuhan? Setidaknya kan kami punya kebutuhan yang besar. Kami juga butuh uang gitu kan. Memang uang itu kita butuh gitu. Dan akhirnya ketika saya berdoa, ayam ungkep. Bikin ayam ungkep gitu kan, ayam goreng. Dan suami saya berkali-kali bilang kalau ayam goreng itu adalah makanan khas Indonesia yang dari orang tua sampai anak-anak, kecuali orang tuanya udah gak punya gigi, tapi masih tetap aja suka tuh ayam goreng, betul gak? Orang tua gak punya gigi juga masih suka sekalipun dia diisap-isap gitu kan. Jadi ayam goreng itu kata suami saya itu semua orang suka. Dan akhirnya kami mulai mengusahakan, puji Tuhan kami mulai merintis lagi usaha ayam ungkep, ayam goreng ya, itu ada di Poris Indah, Jalan Pinus Raya, Blok E 476, promosi. Iya dong, kemana-mana harus promosi, bekerja juga. Jadi kalau mau datang aja guys, bisa dipesan. Masih ada kupon gratis makan ya. Lagi diskon 15% lagi. Wah, diskon 15% lagi. Kok tahu aja kalian ya. Iya. Jadi begitu, kita harus bekerja untuk mendapatkan uang. Tetapi jangan membiarkan diri kita itu terus sepertinya tuh uang itu tuh segalanya. Segalanya. Sampai akhirnya kita udah kerja, laundry, percetakan, sekarang ada ayam ungkep. Waduh, kan itu lelah kan. Wah udah deh, Tuhan nanti ya Tuhan. Oh no. Kalau Tuhan yang kasih, Tuhan akan beri kesanggupan. Dan ketika Tuhan kasih usaha-usaha itu, pekerjaan-pekerjaan itu, bahkan rasa cinta kita kepada Tuhan itu akan semakin bertambah. Hari Minggu ya apa yang bisa ditutup-tutup kalau misalnya memang gak ada tenaga. Kalau ada tenaga ya kita buka biar cuma setengah hari gitu kan. Yang penting utamakan Tuhan dulu, beribadah kepada Tuhan. Ada baiknya kalau memang betul-betul tutup kan, beristirahat di hari yang ke-7. Jadi itu luar biasa sekali. Ketika Tuhan kasih pekerjaan, Tuhan akan kasih kita uang. Dan kita, hati kita harus kita jaga supaya kita jangan terfokus pada uang. Karena ketika kita terfokus pada uang, maka uang akan membawa kita pada kebinasaan. Itulah yang namanya tuan yang jahat. Karena ketika uang itu sudah menguasai, kita kejar uang. Hari Minggu kita kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu bekerja terus-terus. Akhirnya dengan anak berantem, dengan suami berantem, dengan teman berantem, semuanya berantem. Lu gak bayar, awas lu ya. Gua dapat kamu di pertigaan ya. Gua apain ya? Diapain ya? Karena uang berantem, karena mengejar uang, akhirnya kita tidak bisa beribadah lagi. Itu akhirnya uang bisa membuat kita masuk ke dalam neraka. Api neraka, kebinasaan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya di akhir Victory Youth Generation, Tante Nola mau katakan Ibrani 13 ayat 5. Yuk kita buka. Kita baca sama-sama ya. Ibrani 13 ayat 5. Ya, Ibrani 13 ayat 5. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yes, amin, puji Tuhan. Jadi hal inilah yang Tante Nok sampaikan kepada kita semua, supaya sekalipun uang itu adalah hamba yang baik, tuan yang jahat, kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan lebih dari segala-galanya. Ketika kita punya Tuhan yang
kita jadikan Tuhan segala-galanya, maka Tuhan sudah katakan Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan kita dan Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, aku mau tanya Priscilla, dari tadi kan Tante Nola udah jelasin nih dari dua aspek itu ya. Apa sih yang Priscilla tangkap bisa diceritain ke teman-teman semua biar jadi berkat? Jadi dalam ini yang tadi Tante Naula bawain, kita tuh nggak boleh mencintai uang. Karena ketika kita mencintai uang, kita bisa aja melupakan Tuhan. Padahal Tuhan itu sebenarnya udah punya rancangan yang baik buat kita, tapi kita malah lupain Tuhan karena kita mencintai uang. Dan kita harus terus mencari kebenaran Tuhan dan terus ambil waktu dalam 24 jam itu kan banyak kan. Ambil aja 5 menit lah, 10 menit buat menyembah Tuhan, buat doa, pokoknya buat ambil waktu buat sama Tuhan supaya karena ketika kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan semuanya dan Tuhan akan memberkati kita. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, pasti Tuhan berkati. Walaupun kelihatannya, mustahil banget nih buat kita, tapi Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat. Kita minta A, dia kasihnya A++++. Jadi kayak out of our mind gitu deh. Kalau Reynold gimana? Kalau aku sih kayak kata-kata tadi kayak uang adalah hamba yang baik, tapi uang juga bisa jadi tuan yang jahat. Jadi hamba itu kalau misalnya kita berarti di bawah kita. Jadi kita harus bisa membuat uang itu ada di bawah kita. Caranya gimana? Karena tahu lah kita, ada yang di atas pikiran kita kan otak nih. Otak ini kan manusia banget, manusiawi banget. Pasti pikiran kita. Jadi supaya itu bisa di bawah kita. Itu adalah hati kita. Jadi karena firman Tuhan juga ngomong kan apa yang ada dalam hatimu itu yang terpancar kan. Jadi kalau hati kita hanya uang ya itu akan jadi tuan kita. Pasti kita akan mengejar tujuan itu uang. Tapi kalau kita tahu uang itu bukan tujuan kita tapi Tuhan tujuan kita. Kalau misalnya hati kita dipenuhi sama Roh Kudus, kuncinya Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, pasti Tuhan bisa aja buat kita nanti kamu ngelakuin ini deh dengan ini. Sehingga kita bisa manage uang itu apa gimana. Jadi tentang kepenuhan Roh Kudus aja gitu gimana hati kita bisa penuh dengan apa. Jadi semua ini menurut aku utama ini semua di hati. Kalau hati kita tentang uang ya akan kembali lagi ke uang. Tapi kalau hati kita tentang Tuhan ya kita kan bisa Tuhan. Jadi ini tentang free will juga sih bisa mau pilih yang mana uang atau Tuhan gitu sih. Jadi kuncinya itu cuma ya. memprioritaskan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di setiap saat ya. Yes, puji Tuhan. Luar biasa anak-anak muda ini dan saya percaya juga anak-anak muda yang ada di rumah dan yang ada di sini adalah anak-anak muda yang luar biasa. Yang akan terus menjadikan Yesus Tuhan segala-galanya dalam hidup, bukan uang. Karena apa? Karena ketika kita punya Tuhan maka semuanya sudah ditambahkan buat kita semua ya. Haleluya, puji Tuhan. Oke, Tante Nola aku bisa minta Tante untuk berdoa buat kita semua nih. Biar anak-anak yang menonton juga merasa terberkati. Kita juga seorang moderator merasa terberkati nih Tante. Yes. Mari kita berdoa. Bapak ini adalah anak-anak muda, anak-anak yang ada di zaman ini. Tuhan kami tahu banyak tantangan godaan yang berusaha menarik mereka untuk mereka keluar dari hadirat-Mu. Untuk mereka keluar dari rasa cinta akan Tuhan. Tetapi kami percaya Roh Kudus Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di rumah setiap anak-anak muda yang sementara mengikuti live streaming pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau Roh Kudus yang akan mengendalikan hidup kami. Sehingga perkara-perkara duniawi, perkara uang yang coba menjerat hidup kami supaya kami jauh dari Tuhan. Kami percaya itu tidak ada lagi dan kami bersama dengan Tuhan kami patahkan segala kuasa-kuasa kegelapan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhilah kami dengan pengurapan yang dahsyat sehingga kemanapun kami pergi dan berada yang kami lakukan adalah kami mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kami percaya Tuhan sudah memelihara hidup kami, Tuhan sudah memelihara hidup orang tua kami, Tuhan sudah memelihara masa depan kami, sehingga masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba serahkan semua anak-anak muda ini sehingga kami semua masuk dalam rencana Tuhan yang besar untuk membawa banyak anak-anak muda datang bersungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah Victory Youth Generation pada siang menjelang sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tante Nala Terima kasih, sudah Tante membawakan Nala. firman Tuhan yang sangat memberkati banget buat Victory Generation kali ini. Nah, jangan lupa juga guys buat supaya kalian bisa tahu terus tentang berita terbarunya apa, jangan lupa di-subscribe dan nyalain loncengnya, jangan lupa jangan lupa di-share dan di-like juga. supaya menjadi berkat terhadap teman-teman kalian semua. Jangan lupa juga saksikan episode minggu depan yang dibawakan oleh Om Hendra. Nah, ini sampai sini aja guys. Terima kasih udah menyaksikan. Dadah, see you. God bless you. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.